Bapak sehat Bapak? Salam. Eh, Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Jadi kali ini saya di sini berada di Ontok. Jadi kita akan melaksanakan sebuah proyek baru dari Kominfo di IPMKOP, yaitu podcast. Nah, jadi tujuan kita membuat podcast ini, kita akan memberikan informasi dalam perkembangan di media sosial. Lalu kita di sini juga akan mengundang para narasumber yang sangat-sangat menginspirasi kita pada hari ini. Jadi ini adalah episode pertama dari podcast Kominfo. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Reza Putri Harnevi. Saya selaku staf Kominfo, selaku caster juga di sini. Jadi sebelum itu sebelum kita memulai, jangan lupa untuk tetap berada di rumah, ikuti protokol kesehatan dengan 3M. Selanjutnya kita akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya dia adalah Kepala Bidang Pengadaan dan Kepangkatan yang sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Nah, langsung saja kita sambut, yaitu Pak Hendri Arulan, SPD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillah. Kita langsung pembahasan utama atau Bapak pengen basa-basi dulu, Bapak? Silakan. Yaudah, kalau gitu saya langsung aja deh ya ke pembahasan utama kita tentang pendidikan. Jadi Bapak kan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam nih, Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana bentuk dukungan dinas terkait akan mahasiswa Batam yang berkuliah di Batam maupun di luar kota? Apalagi kalau kondisi kita ini kan lagi pandemi, kita tetap harus membayar UKT dan kita belajar di rumah. Menurut Bapak gimana, Pak? Baik, terima kasih. Pertama sekali saya kenalkan dulu lah. Ya. Tadi saya perkenalkan sepintas oleh host kita. Siapa nama host ini? Reza, Bapak. Reza, ya, Pak Reza. Saya Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Seperti yang disampaikan tadi, benar bahwasanya sebelumnya saya di Badan Kepegawaian dan Diklat dulunya, BKD namanya, Badan Kepegawaian dan Diklat. Sekarang sudah ada perubahan sesuai dengan SOTK menjadi BKPSDM. Pada saat itu BKD saya menduduki sebagai Kepala Bidang Pengadaan Kepatan pernah, kemudian Kepala Bidang Pendidikan dan Diklat, Pendidikan dan Latihan juga pernah. Sebelum saya BKD, sebenarnya latar belakang saya juga dari kependidikan. Jadi awalnya saya seorang guru itu di SMP Negeri 6 Batam. Oh. Ya, jadi sejarahnya mulai PNS saya itu sebagai seorang guru. Nah, di salah satu SMP, tepatnya di SMP Negeri 6 Batam. Kemudian ke Dinas Pendidikan sebagai kasih, kemudian ke BKD dan akhirnya balik lagi ke Dinas Pendidikan. Dan sejak tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Nah, itu perkenalan awal. Kemudian selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh Adik Reza tadi ya, terkait dengan kira-kira apa pendapat daripada pendidikan khusus di Kota Batam terkait dengan pelaksanaan pendidikan di pandemi atau apa tadi pertanyaan tadi ya? Dukungan dinasnya, Pak. Pendidikan terhadap para pelajar sama mahasiswa di Kota Batam sama di luar Kota Batam, Pak. Pada saat saya masih di Badan Kepegawaian dan Diklat BKD tahun-tahun 2014-2015 itu pemerintah Kota Batam itu menyiapkan anggaran terkait dengan beasiswa, tetapi khusus beasiswa yang dari internet.
Jadi beasiswa khusus mahasiswa yang lulusan dari sekolah di Interland. Itu kita beasiswa ke UGM ada, ke UGM, kemudian di Bandung, di ITB. apa namanya? ITB Pak? Bukan ITB. Di ITB kalau lulus ada, kemudian di Unpad ada, kemudian di STP, Sekolah Tinggi Perikanan, itu yang di luar. Kemudian yang di dalam kemarin pernah kita membiasiswakan anak-anak yang berprestasi di lulusan daripada daerah Interland. Itu memang kemarin wali kota konsen ke anak-anak kita di Interland. Karena memang selama ini anak-anak kita di Interland kan memang kalau tidak diperhatikan itu pendidikannya ya paling-paling sampai SMA selesai. Makanya perhatian pemerintah memberikan beasiswa kepada anak-anak yang lulusan dari sekolah yang di Interland atau orang tuanya yang berdomisili di Interland itu untuk mendapat kuliah. Ada kalau di daerah Kepri itu ada di Umrah, kemudian di mana di Poltek, ada di Uniba, ada di Undrika. Kita beasiswakan kemarin di tahun-tahun 2011, 12, 13 sudah kita laksanakan program itu. Namun pada akhirnya bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, bahwasanya pendidikan itu dibagi atas kewilayahannya. Jadi untuk jenjang sampai pendidikan sekolah menengah pertama SMP itu di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota. Kemudian khusus untuk jenjang SLTA, SMA, atau SMK itu sudah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi sejak Undang-Undang 23 tahun 2014 itu bergulir, sehingga khusus untuk beasiswa ini kan dari tamatan SLTA. Ya. Tamatan SLTA artinya sudah menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, sementara kita di Kota Batam hanya sampai ke jenjang pendidikan SMP. Nah, sejak dari itu kita berdasarkan pertimbangan dan kajian, kita juga tidak mau melaksanakan kegiatan itu menyalahi aturan. Jadi artinya sejak tahun 2016, 2015, 2016, anak-anak yang kita diskusikan sebelumnya itu lulus, akhirnya kita tutup program itu. Kita tutup dan tidak ada lagi program-program lanjutan khusus anak-anak yang di daerah Interland. Nah itu pemerintah yang Kota Batam yang berikan pada saat itu. Perpanjangan tangannya melalui Dinas Pendidikan ya. Iya. Dinas Pendidikan itu tidak bisa berbuat banyak karena mahasiswa-mahasiswa ini adalah merupakan masyarakat umum sekarang. Jadi kalau dia sudah tamat SMA, pada saat dia SMA itu sudah menjadi wewenang provinsi. Jadi kita tidak bisa masuk ke situ. Kemudian setelah tamat perguruan tinggi itu sudah menjadi masyarakat umum. Sudah setelah tamat SMA. Nah, kan mereka sudah menjadi masyarakat umum ini. Apalagi masuk ke perguruan tinggi. Sekarang ini ada program beasiswa yang pada beberapa tahun terakhir itu masih ada di Dinas Pendidikan. Itu beasiswa untuk 5 perguruan tinggi negeri yang populer lah di Indonesia ini. Itu 5 perguruan tinggi itu adalah ITB, UI, Unpad, UGM, dan IPB. Jadi di 5 perguruan tinggi ini, kalau ada anak Batam yang diterima melalui jalur undangan, Mbak Reza. Melalui jalur undangan itu bisa kita beasiswakan. Melalui jalur undangan dari 5 perguruan tinggi tadi. Ya, melalui jalur undangan. Tapi terakhir dikelola oleh Dinas Pendidikan itu tahun 2020. Di 2021 itu sudah berpindah ke OPD yang lain. Tentunya
yang langsung berhubungan dengan urusan masyarakat, itu saya sampaikan tadi bahwasanya setelah taman SMA, yang kuliah ini kita anggap sebagai masyarakat Kota Batam, masyarakat umum. Jadi adanya di Kesra. Jadi 5 perguruan tinggi yang yang menerima anak-anak kita di Batam melalui melalui mahasiswa undangan itu beasiswa oleh pemerintah Kota Batam saat ini sejak tahun 2001 sudah melalui bagian Kesra. Jadi sudah tidak di dinas pendidikan lagi. Ya itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam memberikan bantuan ataupun perhatian kepada masyarakat Kota Batam, terkhusus mahasiswa-mahasiswa yang lulusan di Kota Batam. Ya itu informasi yang dapat saya sampaikan sementara. Lanjut ya Pak, kalau misalnya ya Pak, kan kita lagi pandemi gini Pak, terus banyak juga yang udah lulus tapi melalui jalur pandemi ya lulusnya online gitu Pak, tidak secara offline. Kalau menurut Bapak itu ada nggak Pak mungkin program dari pemerintah untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus gitu Pak, biar mereka tuh bisa ikut membangun Batam yang lebih baik gitu Pak? Kita sekarang ini berbeda antara keinginan daripada anak-anak mahasiswa, keinginan daripada pemerintah Kota Batam dengan ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti, regulasi-regulasi kita ikuti, ya kan? Memang saat ini terkait dengan rekrutmen, di pemerintah Kota Batam itu memang sudah harus melalui ketentuan-ketentuan tertentu. Memang saat ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya merekrut melalui 2 jalur. Yang pertama PNS, yang kedua itu adalah P3K. Jadi kalau seandainya ada anak-anak kita yang mungkin dia berpotensi untuk menjadi bersama pemerintah Kota Batam untuk membangun, ya memang harus masuk ke dalam sistem pemerintah tersebut. Bagaimana masuk ke dalam sistem pemerintah tersebut? Ya memang harus melalui tes seleksi, apakah sebagai PNS atau mungkin sebagai tenaga P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ASN itu ada 2. ASN itu terbagi atas 2, yang satu PNS, yang satu P3K tadi. Jadi kalau seandainya ingin ikut membangun pemerintah Kota Batam, masuklah ke dalam sistemnya. Kalau seandainya memang ingin membantu di sistem pemerintahannya, tapi membangun Kota Batam itu tidak harus masuk ke dalam sistem pemerintahan, bisa saja di luar. Di luar dalam artian itu membangun sebuah komunitas ataupun apa yang sifatnya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Batam. Apa saja lah bisa dilakukan di dalam membantu pembangunan ini. Apakah mungkin kita ikut di dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kota Batam? Kan bisa saja kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat menyerap tenaga kerja. Apakah kita melalui bisnis online ataupun bisa kita melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya perdagangan misalkan, tetapi yang jelas bisa merekrut tenaga kerja. Ya, karena pada umumnya di Kota Batam ini memang kita tidak memiliki sumber daya alam. Kita tidak punya minyak, kita tidak punya timah, kita tidak punya apa. Kita hanya mengharapkan jasa. Jadi kita berharap kepada adik-adik kita ini yang mungkin kalau seandainya ikut berperan, yang pertama tadi saya sampaikan bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan, yaitu tentunya dengan masuk secara resmi melalui tes tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian membangun Kota Batam ini tidak harus masuk ke dalam sistem pemerintahan, bisa saja di luar. Mendukung seperti apa yang saya sampaikan tadi. Berusahalah berkarya, membangun apakah mungkin sesama teman, kita menyiapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apalagi Kota Batam ini memang kita berharap ke depannya menjadi kota wisata. Kita lihat wali Kota Batam berusaha keras meningkatkan sarana prasarana di Kota Batam ini, melebarkan jalan, kemudian mempercantik taman-taman, semuanya gunanya untuk
menarik wisatawan luar masuk. Kalau wisatawan luar masuk, apa kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai sarjana yang telah mendapat ilmu di tempat kita pendidikan kemarin, apa yang kita berikan? Yang penting, yang jelas kita bisa menarik manfaat dari masuknya turis-turis tersebut. Saya rasa itu. Baik Pak, kalau misalnya ya Pak, di dalam pandemi ini sudah banyak beberapa sekolah gitu Pak yang udah ada tatap muka. Apalagi di Batam ini untuk COVID ini mulai menunjuk tinggi lagi Bapak. Menurut Bapak, tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Saya sampaikan bahwasanya COVID ini mulai kita rasakan itu di bulan-bulan Maret 2020. Saya ingat pertama sekali kita mengeluarkan surat edaran Wali Kota Batam yang menyatakan bahwasanya sekolah mulai tutup itu di Maret 2020. Jadi Maret 2020 itu sekolah sudah mulai belajar secara daring. Belajar secara daring ini sangat-sangat mengejutkan kita semua. Bukan hanya para siswa, termasuk guru juga. Selama ini guru mengajar dengan tatap muka. Mereka menggunakan instrumen-instrumen yang telah mereka siapkan. Tatap muka ini kan mereka menyiapkan satuan pelajaran segala macam. Tahu-tahu mendadak harus kita laksanakan melalui dalam jaringan. Iya. Ini sama-sama belajar semua ini. Baik guru, baik siswa, maupun orang tua di rumah ini sama-sama belajar, sama-sama stres semua. Saya dapat informasi bahwasanya terjadi kekerasan terhadap anak semenjak COVID-19 ini dan semenjak belajar dari rumah ini meningkat. Jadi kekerasan terhadap anak semenjak belajar daring ini itu terjadi peningkatan. Ya, karena orang tuanya mungkin yang kadang-kadang ya sibuk juga bekerja di luar, mamanya pulang udah capek, dikejar anaknya bertanya begitu begini, sementara yang mungkin kemampuannya juga sudah lama tidak membaca buku sehingga emosi naik sehingga main cubit, main pukul, itu yang membuat kekerasan rumah tangga itu meningkat terhadap anak di masa pandemi COVID-19 ini. Dan ini harus kita hadapi, harus kita laksanakan. Jadi selama mulai dari Maret, sekarang sudah April, artinya sudah 1 tahun lewat, kita melaksanakan proses pembelajaran daring dari rumah ini. Sedangkan belajar tatap muka saja kita seperti ini, apalagi kita belajar daring. Jadi karena kebetulan beberapa sebulan yang lalu lah, itu tren daripada COVID ini menurun sehingga kebijakan daripada pimpinan kita, Wali Kota Batam, itu memberi ruang kepada sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan belajar tatap muka silakan. Itu ada diatur di dalam surat keputusan bersama 4 menteri. 4 menteri itu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada SKP 4 menteri. Sekolah boleh kalau mau melaksanakan tatap muka, tetapi harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kebersihan sekolah harus terjamin. Toiletnya harus punya pintu. Banyak sekolah-sekolah itu kadang-kadang toiletnya sudah tidak pintu lagi. Ya karena siswa sendiri main tendang aja sehingga cabut pintunya. Yang pertama sekali itu. Jadi kebersihan sekolah harus terjamin, harus disiapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus memiliki termogan. Termogan itu alat ukur. Kemudian siap menggunakan masker. Artinya itu tidak ada di sekolah itu warga sekolah yang tidak menggunakan masker. Kemudian juga harus ada MOU dengan klinik atau puskesmas terdekat. Jadi kalau seandainya mungkin ada anak yang suhunya panas, mungkin langsung dikoordinasikan dengan puskesmas. Ya, kemudian juga harus yang paling penting itu izin daripada komite sekolah. Persetujuan komite sekolah itu sangat ditekankan dalam SKB 4 menteri tersebut. Kemudian yang paling penting itu harus izin orang tua. Walaupun sekolah sudah siap tatap muka, tapi orang tua belum mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah, tidak jadi masalah. Jadi artinya silakan anaknya belajar daring dari rumah. Jadi kalau seandainya mungkin orang tuanya siap anaknya belajar di sekolah,
Artinya tuh ya silakan belajar di sekolah. Itu ada sudah pernyataan dari orang tua. Nah, kemudian juga sekolah juga harus mempunyai data anak yang memiliki komorbid. Komorbid ini artinya anak yang mungkin memiliki penyakit bawaan. Bisa saja anak ini asma atau mungkin apa sajalah anak-anak yang mungkin penyakit bawaan. Kadang-kadang ada yang anak ini dari kecil bawaan penyakitnya, ada yang jantung bocor, macam-macam di sekolah ini. Iya, banyak Pak, banyak. Ya, jadi sekolah punya data itu. Kalau ketemu anak seperti ini, disarankan lebih bagus dia belajar daring saja, tidak usah tetap muka. Rentan soalnya. Rentan. Nah, kemudian juga sekolah mempunyai data. Siswa peserta didiknya itu datang ke sekolah itu menggunakan apa? Jadi kalau dia menggunakan transport di antara orang tuanya, itu aman, silakan. Tapi kalau dia menggunakan transport umum, ini rentan lagi. Disarankan lebih bagus, silakan belajar dari rumah saja. Karena mereka berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, menaiki transport umum, ini kan sangat-sangat rentan. Karena transport umum itu kan siapa saja naik. COVID ini sampai saat ini masih belum berakhir. Masih tetap ada. Saya rasa tidak akan berakhir COVID ini. Sama dengan flu-flu biasa, sama dengan virus-virus influenza. Ya. Cuman sekarang ini kan sudah ada obatnya, mungkin parasit lah, apalah. Cuman sekarang corona ini virus juga, jenis virus ya kan. Cuman mungkin belum ketemu obatnya lagi. Belum ketemu obat yang gitu untuk membunuh kuman dalam tubuh kita. Bapak percaya nggak Pak sama vaksin gitu Pak? Percaya lah, kenapa tidak percaya? Kita masih kecil kan sering divaksin. Vaksin cacar, kan masih ada tanda di bahu kan. Polio. Ya, jadi memang tetap percaya, kenapa tidak? Gitu. Jangan salah anggap, bahwasanya setelah divaksin orang tidak kena. Jangan seperti itu. Contohnya penyakit cacar. Cacar kan kita sudah divaksin dari kecil. Setelah dewasa kan ada yang kena cacar juga lagi. Ya, sama juga dengan vaksin COVID-19 ini. Artinya vaksin COVID-19 ini hanya memberikan stimulus lah, kekebalan tubuh, membantu kekebalan tubuh kita. Antibodi gitu. Antibodi, meningkatkan imun kita. Jadi kalau seandainya ada masuk virus, tubuh kita ini siap menghalang. Ya, karena kan imun tubuh kita ini kan antara orang satu dan orang lain kan berbeda. Nah, makanya dibantu dengan vaksin ini. Jadi dibantu dengan vaksin sehingga imun tubuh kita semakin kuat sehingga bisa melawan virus COVID-19 ini. Jadi pada kesimpulannya saya tetap mendukung proses pembelajaran tatap muka ini maupun pembelajaran daring. Bagi orang tua yang kemungkinan ragu, silakan anaknya belajar daring. Tetapi yang orang tuanya mau belajar tatap muka, silakan laksanakan belajar tatap muka. Karena sekali lagi saya sampaikan, belajar tatap muka itu lebih bagus kualitasnya dibanding dengan belajar daring dari rumah. Sudah setahun kita belajar secara daring, kita berikanlah kesempatan untuk anak ini ketemulah dengan gurunya, bisa bersilaturahmi. Tetap harus menjaga protokol kesehatan di sekolah. SKB 4 Menteri tadi mengatur bahwasanya dalam satu kelas itu kalau dulu jumlahnya kadang-kadang 36, kadang-kadang 40 satu kelas, sekarang tidak boleh maksimal 18. Jadi berjarak-jarak. Kemudian di sekolah tidak boleh ada kegiatan olahraga. Jadi tidak boleh ada kegiatan voli, bola kaki, takraw, misalkan di sekolah tidak boleh. Karena itu akan terjadi sentuhan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh. Kantin juga di sekolah tidak boleh buka. Jadi tidak ada jual kantin, tidak ada jual-jualan di sekolah. Disarankan mau bekal sendiri. Iya, bekal sendiri. Anak belajar waktunya juga tidak lama. Paling lama 2-3 jam. Masuk pagi, belajar, setelah itu langsung pulang ke rumah. Itu diatur di dalam surat keputusan bersama 4 menteri tersebut. Baik. Oke. Jadi kalau untuk Bapak ya, pesan sama harapan Bapak terkait pendidikan di Kota Batam ini Pak, terutama terkait mahasiswa yang menimba ilmu di luar kota. Untuk Bapak pesan sama kesan Bapak ini apa Pak? Yang pertama pesannya tentu belajarlah dengan sungguh-sungguh dan orang tua bangga jika anaknya berhasil tepat waktu dan memiliki pendidikan kelulusan yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
saya sampaikan, jangan kita berpikir untuk bekerja dengan orang lain. Jadi jangan berharap kita itu setelah kuliah saya mau bekerja di perusahaan itu, kita mau bekerja di perusahaan ini, kita mau bekerja di instansi itu. Jangan itu dulu yang menjadi tujuan kita. Itu mungkin tujuan kedua, mungkin tujuan ketiga. Yang paling utama adalah kita ini bermanfaat bagi orang lain. Dalam bentuk apa saja? Apakah dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya yang saya harapkan, yang saya sampaikan, maksudkan di sini adalah ya mungkin setelah pulang di sana kita bisa menjadi seorang yang memiliki jiwa berbisnis lah. Artinya kita tidak harus berharap bekerja dengan orang lain, tapi mungkin kita malah yang bisa membuka pekerjaan sehingga orang yang bisa bekerja dengan kita. Karena kalau kita berharap bekerja dengan orang lain, ya itu tidak segampang yang kita bayangkan. Apakah kita terus akan menganggur? Kan tidak mungkin. Artinya tuh kita harus berpikir peluang apa yang bisa saya kejar untuk menghidupi dari ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah disekolahkan oleh orang tua jauh-jauh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetap kita harus kembali berbakti kepada orang tua. Doa orang tua itu merupakan doa yang betul-betul mustajab. Mudah-mudahan doa orang tua yang jelas itu akan menuju tercapainya cita-cita kita. Jadi 3 itu yang menjadi pesan dari saya. Yang pertama, benar-benar menimba ilmu dengan baik. Kemudian yang kedua, berpikir positif untuk melaksanakan kegiatan yang prinsipnya dapat berguna bagi orang banyak. Kemudian yang ketiga, tetap kembali ke orang tua. Artinya kita mohon doa restu dari orang tua, berbuat baik dengan orang tua, karena doa orang tua ini betul-betul doa yang mustajab, yang bisa mengabulkan apa yang kita inginkan maupun orang tua kita inginkan. Kira-kira itu pesan-pesan yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, jawabannya sangat-sangat termotivasi ya teman-teman ya. Dan langsung kita interview Bapak Kadisdik kita ini, kita bisa berbincang dengan beliau, apalagi soal-soal pendidikan di Kota Batam untuk mahasiswa dan pelajar yang berada di Kota Batam maupun yang menimba ilmu di luar Kota Batam. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Jawabannya sangat-sangat motivasi ya, menambah ilmu pengetahuan juga ya Pak ya. Untuk Bapak mungkin memberikan harapan kepada para pelajar gitu Pak. Silakan memberi kesan-kesan terakhir gitu Pak. Baik, saya sampaikan bahwasanya saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Saya pesan kepada kita semua, tetaplah disiplin melaksanakan protokol kesehatan ini dimanapun kita berada, apakah di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian juga saya berpesan juga kepada masyarakat Kota Batam bahwasanya bagi orang tua yang ada di rumah, setiap keluar rumah laksanakanlah protokol kesehatan dengan baik agar kita tidak membawa virus ke dalam keluarga kita di rumah, karena ini akan berpengaruh terhadap kesehatan, berpengaruh terhadap berkembangnya protokol kesehatan, berkembangnya COVID-19 di Kota Batam. Mungkin di rumah kita ada orang tua, ada nenek, ada kakek yang mungkin imun tubuhnya sudah melemah. Jadi kita tidak membawa COVID ini ke dalam rumah di lingkungan keluarga kita. Jadi mohon tetap laksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Itu saja. Baik, terima kasih untuk Bapak Hendri Arulan SPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam kita. Sekian podcast dari Kominfo IPM-KOP Pekanbaru. Mohon maaf bila kami ada salah dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Stay tune untuk podcast Kominfo yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe
YouTube-nya IPM Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.